Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini kita akan mempelajari materi limit tahingga fungsi trigonometri yang akan kita pelajari pada kelas 12. Di sini saya sudah menyiapkan 7 buah soal yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, untuk soal pertama, di sini ditanyakan lim X menuju tahingga dari X dalam kurung sektan 1 per akar X dikurangi 1 sama dengan. Nah, seperti pada video sebelumnya, cara pengerjaan lim X menuju tahingga itu kita menggunakan pemisalan terlebih dahulu. Jadi di sini saya tulis misal kita misalkan X itu menjadi 1 per M dan M menjadi 1 per X. Jadi apabila kita menemukan X, maka akan kita ubah menjadi 1 per M. Dan apabila kita menemukan 1 per X, akan kita ubah menjadi M. Lalu, apabila M sama dengan 1 per X, maka M sama dengan 1 per tahingga. 1 per tahingga itu hasilnya adalah 0. Maka, lim X menuju tahingga itu kita ubah menjadi lim M menuju 0. Seperti itu. Lalu selanjutnya, lim M menuju 0 dari X kita ubah menjadi 1 per M dalam kurung sektan 1 per akar X kita ubah menjadi akar M, lalu dikurangin 1 sama dengannya kita tulis di bawah saja, sama dengan lim M menuju 0, lalu kita tulis ulang 1 per M dalam kurung sektan akar M ini bisa kita ubah menjadi 1 per cos akar M dikurangi 1 sama dengan lim M menuju 0, 1 per M kita tulis kembali 1 per M dalam kurung 1 per kosektan akar M dikurangi 1, maksud saya 1 per cos akar M dikurangi 1, itu bisa kita ubah menjadi, kita samakan penyebutnya, jadi cos akar M itu tetap di sininya pembilangnya tetap 1, lalu cos akar M kita kalikan dengan 1 jadi cos akar M sama dengan lim M menuju 0, 1 per M tetap kita tulis kembali dalam kurung 1 dikurangi kosektan cos akar M itu bisa kita ubah menggunakan aturan seperti ini, cos A sama dengan 1 min 2 sin, nggak cukup ya. Nah, di sini 1 dikurangi cos akar M itu bisa kita ubah menjadi, sebentar saya hapus dulu. Nah, tadi 1 dikurangi cos akar M bisa kita ubah menjadi apa ya? Jadi di sini saya memakai aturan cos A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Cos A-nya kita ubah menjadi cos akar M. Maka 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah akar M. Lalu tinggal kita balikan menjadi 2 sin kuadrat 1 per 2 akar M sama dengan 1 dikurangi cos akar M. Jadi 1 dikurangi cos akar M itu kita bisa ubah menjadi
2 sin kuadrat 1 per 2 akar M. Maka 1 dikurangi cos akar M itu bisa kita ubah menjadi 2 sin kuadrat 1 per 2 akar M per cos akar M tetap menjadi cos akar M tutup kurung. Oke, sama dengan lim M menuju 0, kita nolnya kita masukkan ke M dari cos akar M. Cos akar M itu cos akar 0, M-nya kita ubah jadi 0. Cos akar 0 itu berarti cos 0 kan? Cos 0 itu berarti 1. Setiap bilangan jika dibagi 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Maka cos akar M ini kita coret aja. Lalu 2 sin kuadrat 1 per 2 akar M, 2-nya kita tulis dikali sin kuadrat 1 per 2 akar M. Berarti 1 per 2 kita kuadratkan menjadi 1 per 4, lalu akar M kita kuadratkan menjadi M. Jadi di sini ditulis 1 per 4 M. Per, jangan lupa 1 per M-nya kita kalikan jadi per M. Sama dengan 2 dikali 1 per 4 M. M-nya kita coret, 2 dikali 1 per 4 hasilnya adalah 1 per 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Yang B ya jawabannya. Nah, untuk soal kedua, di sini ditanyakan lim X menuju tak hingga dari 2X kuadrat tan 1 per X dikurangi X sin 1 per X ditambah 1 per X dibagi X cos 2 per X sama dengan langkah pertamanya adalah pemisahan. Jadi di sini saya tulis misal kita misalkan X menjadi 1 per M dan M kita misalkan menjadi 1 per X. Maka lim X menuju tak hingga kita ubah menjadi lim M menuju 0. Nah, di sini 2X kuadrat bisa kita ubah menjadi 2 per M kuadrat dikali tan 1 per X kita ubah menjadi M dikurangi X kita ubah menjadi 1 per M sin 1 per X kita ubah menjadi M ditambah M per X kita ubah menjadi 1 per M cos 2 per X kita ubah menjadi 2M sama dengan lim M menuju 0. Nah, untuk 1 per M di sini itu bisa kita pisahkan, jadi kita bukan kayak gitu. Nah, di pembilang atau bagian bawahnya ini kan ada 1 per M. 1 per M itu bisa kita ubah menjadi perkalian, di mana pembilangnya atau bagian atasnya itu kita kalikan dengan M. Jadi 1 per M-nya di sini kita coret. Nah, 2 per M kuadrat dikali tan M, kalau kita kalikan dengan M menjadi 2 per M tan M. Dikurangi 1 per M dikali sin M, dikali M menjadi sin M. Ditambah M dikali M menjadi M kuadrat. M kuadrat. Per cos 2M sama dengan lim M menuju 0. Untuk 2 per M dikali tan M itu kita bisa menggunakan aturan limit tak hingga fungsi trigonometri. Bukan limit tak hingga fungsi trigonometri. Sama dengan, sini kita tulis sama dengan 2 per M dikali tan M itu kita bisa menggunakan aturan limit X menuju 0, di mana aturannya itu berbunyi tan M per M sama dengan 1. Jadi di sini langsung kita tulis 2 dikali 1 dikurangi sin M.
M-nya kita masukkan, M-nya menjadi 0 ya, kita ubah menjadi 0. Sin M, sin 0. Sin 0 itu hasilnya adalah 0. Maka kita coret, dikurangi 0. Lalu M kuadrat. Kita masukkan lagi, M-nya menjadi 0. 0 kuadrat hasilnya 0. Maka 2 dikali 1 dikurangi 0 ditambah 0. Per cos 2M. M-nya kita masukkan menjadi 0. 2 dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Maka cos 0 adalah 1. Sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 0 ditambah 0 hasilnya adalah 2. 2 per 1 hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah A. 2. Nah, untuk pertanyaan ketiga, di sini ditanyakan lim X menuju ta hingga dari kosektan 1 per X dikurangi kotangen 1 per X sama dengan, kita misalkan terlebih dahulu, misal X kita misalkan menjadi 1 per M, dan M kita misalkan menjadi 1 per X. Maka lim X menuju ta hingga kita ubah menjadi lim M menuju 0. Untuk kosektan 1 per X kita ubah 1 per X nya menjadi M dikurangi kotangen 1 per X kita ubah menjadi M sama dengan lim M menuju 0. Nah, kosektan M itu kita bisa ubah menjadi 1 per sin M dikurangi, dan kotangen M itu bisa kita ubah menjadi cos M per sin M. Nah, penyebutnya sama-sama sin per M kan? Maka sama dengan lim M menuju 0 dalam kurung per sin M. 1 dikurangi cos M tutup kurung sama dengan lim M menuju 0. Untuk 1 dikurangi cos M itu kita bisa menggunakan aturan seperti sebelumnya, di mana sini tidak muat ya, saya tulis kecil di sini aja. Jadi 1 dikurangi cos A sama dengan 2 sin kuadrat 1 per 2 A. Seperti ini aturannya. Maka di sini saya tulis dalam kurung 2 sin kuadrat 1/2 M. Kita ganti menjadi M variabelnya. Untuk sin M kita tetap tulis menjadi sin M. Tutup kurung sama dengan lim M Nah, untuk 1 dikurangi cos M itu bisa kita ubah menjadi 2 sin kuadrat 1 per 2 dikali M per sin M tutup kurung sama dengan lim M menuju 0. Untuk 2 sin kuadrat 1 per 2 M bisa kita jabarkan menjadi 2 sin 1 per 2 M dikali sin 1 per 2 M per sin M sama dengan 2 sin 1 per 2 M per sin M itu bisa kita langsungkan menjadi 2 dikali sin setengah M atau sin 1 per 2 M per sin M. Itu kita bisa menggunakan aturan limit trigonometri mendekati 0, di mana aturannya itu sin AX per sin BX sama dengan A per B. Jadi di sini 1 per 2 per 1 itu adalah
1/2 kali sin setengah M atau sin 1/2 M. Itu M-nya kita ubah menjadi 0. Sin setengah atau sin 1/2 dikali 0. 1/2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Sin 0 adalah 0. Maka 2 dikali 1/2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Maka jawaban dari pertanyaan nomor 3 ini adalah 0. Yang C ya. Untuk soal keempat, di sini ditanyakan lim X menuju ta hingga dari X kotangan 1/X dikali sin 1/X kuadrat. Sama kita misalkan terlebih dahulu. Misal X kita misalkan menjadi 1/M dan M kita misalkan menjadi 1/X. Lalu lim X menuju ta hingga kita ubah menjadi lim M menuju 0. Dari X kita ubah menjadi 1/M dikali kotangan 1/X kita ubah menjadi kotangan M dikali sin 1/X kuadrat kita ubah menjadi M kuadrat. Sama dengan lim M menuju 0 dari 1/M dikali kotangan M. Nah, untuk 1/M kita tulis terlebih dahulu, dan untuk kotangan M dikali sin M kuadrat kita bisa ubah, dimana kita tulis ini sama dengan lim M menuju 0 per, kita tulis sendiri 1/M, kita tulis sini M. Lalu kotangan M itu kita ubah menjadi cos M per sin M. Jadi cos M per sin M. Cos M kita kali dengan sin M kuadrat. Sama dengan, ini kita bisa menggunakan aturan limit trigonometri mendekati 0, di mana cos M per M itu sama dengan 1. Jadi di sini tulis 1 dikali sin M kuadrat per sin M, itu kita masukkan M menuju 0-nya, enggak bukan kayak gitu. Sama dengan lim M menuju 0 untuk 1/M itu kita tulis menjadi penyebut di bawah. Lalu kotangan M kita ubah menjadi cos M per sin M. Dan untuk sin M kuadrat kita tulis tetap menjadi sin M kuadrat ya. Sama dengan untuk konteks lim M mendekati 0, itu cos M kita ubah menjadi cos 0 kan. Cos 0 hasilnya adalah 1. Setiap bilangan dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka cos M ini kita coret aja. Lalu sisa sin M kuadrat per M dikali sin M. M dikali sin M itu hasilnya adalah sin M kuadrat. Maka sin M kuadrat per sin M kuadrat hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1. Yang D ya berarti.